lagi dalam podcast series dalam rangka memeriahkan Dies Natalis Unika de la Salle Manado yang ke-25 tahun. Pagi ini podcast di seri yang ketiga kita akan bahas satu tema menarik, satu misi ragam praktek. Dengan misi yang sama tapi bermacam ragam praktek, itu yang akan kita bahas dalam podcast pada pagi ini. Dan narasumber yang diundang pada pagi hari ini adalah Ibu Margaret Taher, atau yang biasa kami sapa Mem Mimi Taher. Tanpa berlama-lama saya langsung memperkenalkan diri, atau saya memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memperkenalkan secara singkat. Oke, baik. Selamat pagi Pak Amro beserta seluruh tim podcast Unika de la Salle. Senang sekali bisa terlibat dalam La Sallian Podcast Series untuk perayaan 25 tahun Unika de la Salle di tahun 2025 ini. Perkenalkan, nama saya Margaret Utami Taher. Tadi Pak Amro sudah sebutkan. Saya sewaktu masih di De La Salle akrab disapa dengan sebutan Mem Mimi. Saya aktif terlibat di Unika de la Salle Manado itu dari tahun 2000 sampai dengan 2008 ya. Jadi selama 8 tahun aktif berkiprah di sana, turut membinani berdirinya Unika de la Salle juga, dan sampai sekarang pun walaupun tidak di De La Salle tapi hatinya masih tetap bersama dengan teman-teman di sana. Animo La Salle. Hai, selamat siang. Saya dengan Mimi Taher. Dan saat ini saya sedang aktif berkarya di Sekolah Santo Antonius dari Padua. Seperti apa kegiatan kami? Yuk lihat. Ini sekarang sedang kegiatan pramuka. Ayo, hai. Nah. Oke, thank you. Ini nanti calon anak-anak muda, calon mahasiswa Unika de la Salle nih, kira-kira ya yang sedang kami bentuk di sini. Oke. Di tangga ini kami pasang kata-kata yang kami harap semoga bisa menginspirasi mereka dalam berkegiatan setiap hari. Ada juga loh tulisan De La Salle di belakang situ yang kami harap bisa. Jadi nafas La Sallian itu hidup di gedung ini walaupun sangat kecil dibandingkan dengan di kampus Unika de la Salle. Oke, Mem Mimi, kalau buat saya menyapa Mem saja ya, dan saya Boleh. bisa lebih lebih lasalian seperti itu. Mem Mimi, memang kalau dengar perjalanan secara singkat tadi itu dari tahun 2000 sampai 2008, itu cukup 8. panjang ya, 8 tahun. Bahkan kalau boleh dikatakan memang sejak berdirinya. Jadi betul-betul kalau saya boleh menyimpulkan menyimpulkan lebih awal bahwa nilai-nilai La Sallian sejak pertama ditanamkan itu betul-betul nancep ya, kalau boleh dibilang gitu ya. Karena 8 tahun itu kan sangat-sangat ini. Nah, Mimi, kira-kira sekarang kan kalau dalam pandangan Mimi, walaupun sebetulnya di luar mungkin tetap menghidupi nilai-nilai La Sallian itu. Tapi kalau boleh cerita sedikit, bagaimana menurut Mimi perkembangan Unika de la Salle sejak 2000 berdirinya tahun 2000 bahkan sampai saat ini, kendati Mimi sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kami sebagai satu kesatuan komunitas Universitas Katolik de la Salle Manado. Monggo silakan. Oke.
Kalau cerita tentang perkembangan Unika De La Salle, dan walaupun sudah tidak di De La Salle, saya masih tetap mengikuti ya, Sir Ambro. Jadi memang kelihatan sekali perubahan yang nyata dari Unika De La Salle dari tahun 2000 sampai dengan 2025 ini. Itu kelihatan dari yang pertama, perkembangan infrastrukturnya. Kemudian juga untuk kalau dulu itu kami mulai dengan 5 fakultas. Sekarang kalau tidak salah sudah ada 7 ya, 7 fakultas, 7 atau 8 ya, kalau nggak salah itu. Nah, jadi udah berkembang pesat. Kemudian juga di sana kan dulu itu kampusnya masih kecil sekali, sekarang udah besar. Program kerjasamanya saya lihat ini baik sekali. Kerjasama Universitas Katolik de la Salle Manado itu dengan banyak lembaga-lembaga pendidikan yang terakreditasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu wow, top sekarang ya. Nah, kemudian juga program ini saya lihat cukup berkembang juga, pengabdian pada masyarakat ya. Itu saya lihat lewat beberapa program studi atau fakultas itu eh, tidak cuma di Kota Manado, tapi di Provinsi Sulawesi Utara. Ada yang sampai kemana-mana ya, itu mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu, pelatihan untuk anak-anak muda di suatu daerah, ada juga program entrepreneurship-nya. Nah, itu kan baik sekali. Jadi memang selama 25 tahun ini perkembangan Unika de la Salle Manado itu sudah sangat baik. Oh, jangan lupa alumninya, wadah alumni kan juga cukup jalan saya lihat ya. Seperti itu Pak Amro. Oke, jadi Jadi memang dari pengalaman Mem Mimi melihat bahwa ya dari fakta yang ada sekarang berkembang memang ya sepanjang 25 tahun. Lalu kemudian kalau boleh apa ya, saya suka memperdalam terutama bagaimana praktek Mem Mimi sendiri sebagai ya anggota Lasalian walaupun sudah tidak bersama-sama dengan kita secara real, momen-momen penting apa ya, momen-momen penting apa yang membawa kesan yang bahkan mungkin sampai hari ini di luar Lasalian apa ya spirituality-nya ya, maksud saya mungkin kebersamaan kah atau apa, itu yang sebetulnya ingin saya tanyakan juga, gimana Mimi momen-momen oke, yang yang sangat berkesan. yang sangat berkesan itu, aduh kalau bicara momen berkesan dengan De La Salle itu banyak sekali ya. Oke, tapi mungkin yang menjadi highlight itu yang pertama kekeluargaannya ya, community. Jadi menurut saya tiga tiga nilai De La Salle itu hidup sampai sekarang dan itu yang sangat berkesan. Jadi kan kalau saya tidak salah ya kan faith service community ya. Itu ya, dan eh, komunitasnya, kebersamaannya itu menurut saya berkesan sekali karena sampai sekarang pun walaupun saya sudah tidak di Unika de la Salle, tapi relasi saya, jejaring saya dengan teman-teman yang ada di sana itu tetap terjalin dengan baik. Bahkan dengan Romoyom dan romo-romo yang lain itu kami masih tetap apa ya, membangun komunikasi yang baik. Romoyom bahkan sekarang terlibat di yayasan kami sebagai konsultan. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga hal yang berkesan dari Unika de la Salle itu di Unika de la Salle kami atau kami ya, kalian di sana itu tidak hanya mendidik anak-anak dari segi akademis, tapi juga dari segi apa ya, mahasiswa itu sebagai satu pribadi yang sempurna sehingga karakternya juga mesti dibentuk seperti itu. Jadi Jadi mungkin hal yang paling pembentukan itu ya, ya, kekeluargaan, tapi betul, juga apa ya, serentak ketika dia studi di sini, minimal menurut pengalaman Mem Mimi, ya karakter itu dibentuk ya. betul, Karena memang betul. ya tadi faith, service, and community secara tidak langsung mungkin ya sangat sangat apa ya, memperkuat si individu mahasiswa itu ya, mahasiswi itu ya. Eh, Jangan lupa juga kan apa ya, keimanannya. Jadi ya ya. satu hal yang saya ingat itu ada mahasiswa Muslim itu kemudian kan masuk di Unika de la Salle.
Dan waktu ngobrol-ngobrol ya kita nggak apa-apa mem gitu. Justru menurut kita dengan masuk ke Unika de la Salle kita keislaman jadi semakin dalam. Oh begitu ya. Iya, karena dengan melihat teman-teman, dengan melihat para dosen itu oke, walaupun saya berdoa secara Katolik karena kan memang mungkin kalau kayak ada assembly gitu kan tetap let us remember that we're in the holy presence of God gitu. Tapi dia tetap merasa itu hanya ya sudah itu suatu kegiatan tapi bukan berarti dengan demikian saya menjadi seorang Katolik. Saya tetap Muslim dan saya mengimani iman saya dengan cara seperti itu. Jadi ya seperti itu sih. Betul sih memang. Bahkan misalnya ya dalam pengalaman saya juga ketika ada mahasiswa yang beragama Hindu, Sir, apakah boleh Hmm, kami minggu depan, ini salah satu contoh ya, saya yakin Memi ya, pernah mengalami itu. Misalnya mereka meminta izin, Sir, apakah boleh kami minggu depan karena kami ada perayaan apa ya, ogo-ogo atau nyepi. Jadi itu sangat-sangat hmm. apa ya, dibuka kemungkinan bagi mahasiswa yang beragama bukan Katolik untuk ya mungkin tetap mengembangkan imannya ya, Mem. Dan Ya, itu betul, mungkin betul. dalam pengalaman juga, minimal pengalaman saya, tapi juga apa yang sudah dialami oleh Memimi, yaitu turut membentuk karakter itu ya, karakter dari apa Betul, ya, mahasiswa, alumni dan lain sebagainya ya. Oke, betul. em, lalu kemudian Memi, saya ingin memperdalam lagi soal dalam pengalaman Mimi itu ada perubahan atau inovasi apa yang mungkin bisa diceritakan sedikit terkait apa dampak Unika de la Salle ini bagi masyarakat. Tadi kan Mimi mengangkat itu bahwa kami di sini atau Unika de la Salle itu bukan hanya jago kandang Kang, kalau boleh pakai bahasa mana itu, tetapi Betul. ya memberi diri untuk pengembangan-pengembangan pemberdayaan masyarakat. Nah, apa kira-kira yang Mimi lihat perubahan atau inovasi yang sudah berdampak sampai hari ini? Mungkin boleh juga sih berangkat dari pengalaman Mem sendiri ya, yang masih menjiwai bahkan mempraktekkan lesalian spirituality itu di tempat Mimi kerja. Seperti itu. Silakan, Mem. Eh, Tunggu, maksud Sir Ambro, jadi dampaknya ke saya atau dampak Dampak ke ke masyarakat? masyarakat. Ah, Oh, dampak ke dampak masyarakat ya. masyarakat. Waduh, kalau dampak ke masyarakat itu banyak menurut saya ya yang sudah diberikan Unika de la Salle untuk masyarakat. Karena melalui program pengabdian pada masyarakat, saya merasa itu ada penguatan potensi yang berkembang dalam masyarakat. Maksudnya masyarakat yang pernah melewati pelatihan atau pendampingan ya dari mentor-mentor Unika de la Salle ini menurut saya kan mereka setidaknya jadi lebih terbuka pemikirannya, kemudian juga jadi lebih terarah dalam melakukan hal-hal yang bersifat teknis dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu amat sangat berpengaruh dalam kehidupan keseharian mereka. Kemudian juga dampaknya, dampak yang lain dengan adanya kerjasama-kerjasama internasional itu, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Unika de la Salle itu mendapatkan kesempatan loh Hmm. untuk bisa merasakan dunia kerja di luar Manado. Kalau tidak salah, waktu saya masih di Manado pun, masih di Unika de la Salle itu pun, kita bisa mengirim mahasiswa-mahasiswa lulusan keperawatan itu ke Jepang. Nah, itu kan secara tidak langsung memberikan dampak kepada masyarakat karena Unika de la Salle ini membentuk anak-anak muda yang berkompeten pada bidangnya dengan pengembangan karakter yang baik. Karena menjadi lulusan Unika de la Salle itu menurut saya nilai tambahnya yaitu karakter atau spiritualitas lasaliannya. Kemudian juga saat ini dengan kemajuan teknologi yang sudah semakin canggih, nah contohnya dengan ini saja ya, Ya. zaman saya dulu nggak ada nih kayak apa studio-studio podcast seperti ini. Nah dengan sekarang adanya seperti ini, itu kan berarti informasi yang sampai ke masyarakat jadi lebih eh, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih apa ya langsung gitu loh, dapat informasi ke masyarakat sehingga otomatis pengetahuan mereka tentang Unika de la Salle atau tentang hal-hal yang diberikan oleh Unika de la Salle untuk masyarakat itu bisa lebih sampai Oh, ke seperti itu. Jadi masyarakat. sebenarnya
Jadi dampak Oke. Unika de la Salle ke masyarakat itu sangat besar, Baik, Mem. seperti Saya itu. potong ya, Mem. Ini masih tentang Hmm, memperdalam perubahan dan inovasi yang diberikan, hmm, katakanlah oleh De La Salle bagi masyarakat. Saya mau kepada apa ya? Spesifik kepada profesi yang Memimi lanjutkan ya, kalau saya boleh bilang begitu. hmm, Ketika Memimi sudah hmm. tidak lagi di Unika De La Salle, apakah Memimi juga Ya, secara tidak langsung atau secara langsung membawa spiritualitas Lasalian dalam membangun perubahan dan inovasi di tempat kerja? Bisa cerita sedikit, jelas. jelas ya. Ah, Boleh cerita sedikit, Mem? jelas. Oke, jadi eh, saya sangat bersyukur sebenarnya ya, karena semua ini saya percaya tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kenapa sampai bisa saya bergabung lebih dulu di Unika de la Salle, baru kemudian diminta untuk membantu di sekolah kecil di Tangerang Selatan ini gitu ya, untuk pengembangannya. Karena ternyata dengan pernah hidup dan berkembang di Unika de la Salle, saya datang ke sini itu saya sudah memiliki apa ya, kayak saya sudah membawa bekal mengenai nilai-nilai yang dibutuhkan oleh seorang pendidik yang baik itu seperti apa lewat ajaran-ajaran De La Salle yang notabene baru saya kenal saat saya ada di Unika De La Salle. Nah, kemudian juga saya jadi lebih mengetahui sistem manajemen yang baik untuk satu institusi pendidikan itu seperti apa ya. Karena saya sudah lebih dulu bergabung dengan Unika de la Salle. Sehingga memang dampak untuk sekolah Santo Antonius dari Padua di mana saya sekarang berkecimpung itu sangat besar terpengaruh oleh ajaran-ajaran De La Salle, baik pedagoginya, kemudian nilai-nilainya, ya, dan apalagi juga saya kan kami di sini banyak dibantu oleh Romo Hyong seperti itu, dan juga para bruder-bruder De La Salle. Oh, apakah Demikian, memang Bro. bantuan atau apa ya kerjasama yang dibangun dengan Bruder-Bruder de la Salle itu sampai hari ini masih berlangsung ya, Mem? Di sekolahnya Mem? Eh, Komunikasi dengan mereka-mereka sampai hari ini masih berlangsung, tapi memang untuk kunjungan Iya. itu terakhir tahun 2019 sebelum COVID terakhir. Jadi tiap 2 tahun sekali kami mendapat kunjungan Lasalian volunteer dari Australia, New Zealand, dan Papua Nugini. Wah, Itu mereka keren. datang ke sini selama 10 hari. Iya, jadi liburan summer mereka bukan lari sih ya, mereka datang ke KB TK Santo Antonius dari Padua ini untuk memberikan permainan-permainan, pengenalan tentang agama. Jadi mereka kasih pelajaran agama dan tentu saja bahasa Inggris seperti itu. Nah, itu tiap 2 tahun sekali. Jadi lulusan SMA eh, mereka ajak untuk ke sini. Ya, jadi Oke, Mem. itu udah iya seperti itu. Oke. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, saya Pastor Eko. Saya mau katakan bahwa Universitas Katolik de La Salle di Manado adalah Universitas Katolik di bawah Keuskupan Manado. Merupakan tempat yang tepat untuk membangun masa depan yang penuh percaya diri bagi putra-putri Anda dan juga bagi kalian anak muda. Maka dari itu, saya mau mengatakan, di De La Salle, kamu tidak hanya dididik untuk menjadi pribadi yang kompeten secara akademis, tapi juga punya hati. Ini yang penting, punya hati, peduli, dan punya jiwa kepemimpinan dan iman yang kuat. Maka mari, datanglah. Jangan ragu memilih Universitas De La Salle untuk pendidikan anak-anak Anda dan untuk kalian anak muda. Daftarkan diri kalian sekarang juga. Jadilah bagian dari generasi yang inovatif
dengan spiritualitas Lasalian yang siap menghadapi masa depan dengan penuh percaya diri. Oke, jangan ragu. Mari Jo, langsung daftar nih. Hehehe, Animo Lasal. Kalau boleh mundur sedikit ya, kita mundur sedikit di tahun 2000 sampai 2008. Tapi juga setelah izin kalau boleh tahu masuk ke sekolah Santo Antonius itu sejak 2008 ya atau Iya, sejak sejak keluar 2008. sejak pindah ya meninggalkan De La Salle sudah Iya, masuk di sana. Oke. Saya ingin betul. menanyakan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh Mimi sendiri, tantangan utama yang dihadapi De La Salle di tahun-tahun awal itu. Ya, Oke, tentu yang wah, umum-umum saja lah. Pasti banyak ya, ya, tantangan-tantangan yang ya. dihadapi ya. Bahkan misalnya mungkin saja apakah hampir tutup atau gimana. Itu kan, tapi Jadi yang secara nostalgia umum nih. saja. Ya, nostalgia. Tapi nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak, Mem. Biar Betul, nggak baik, beban baik. beban berat Iya, menjelaskannya. Silakan, enggak, Mem. enggak. Oke, tantangan awal itu yang pasti yang pertama prasarana. Oh. Karena saat itu Keuskupan Manado punya mimpi besar sehingga mereka bekerja sama dengan bukan Unika, dengan De La Salle University in Manila ya waktu itu untuk membentuk satu universitas Katolik di Indonesia Timur seperti itu kan di Manado lah kan waktu itu belum ada ya. Jadi ada satu mimpi besar tapi saat itu yang tersedia prasarananya itu hanya satu gedung bioskop kecil yang Iya, punya iya. keuskupan itu di Kanaka. Nah, jadi itu challenging ya karena gimana caranya kita mau membangun mimpi ini dengan suatu infrastruktur yang minim. Tapi puji Tuhan ternyata kita bisa lalui itu. Ya, memang Tuhan itu amat baik sama keuskupan Manado saat itu. Ya, kemudian yang kedua saat itu di awal-awal cuaca juga jadi tantangan. Kenapa kok cuaca jadi tantangan? Karena saat di awal-awal kami mau beroperasi, itu hujan. Manado sempat dilanda banjir Banjir, ya. besar. Dan iya, Kanaka itu kerendam. Apa ya? Memang memang tatono, hampir Oh, tatono ya. Padahal itu kan 2 lantai, lantai ya. bawah itu ini. Nah, tapi di situ saya melihat ada suatu hal yang luar biasa. Mulai dari rektor sampai CS itu bahu-membahu membersihkan kampus. Dan mungkin baru kali itu di mana dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah istilahnya strata pekerjaan itu bisa sama-sama mau terlibat ya. Jadi challenging yang membawa berkah sebenarnya ya, blessing in disguise lah Ya. karena ternyata di situ kita bisa lihat wah hebat ini orang-orang De La Salle. Ya, kemudian setelah itu juga masalah keamanan di awal-awal. Waktu kita mau pindah dari Kanaka ke Kombos, itu kan sempat ada masyarakat mengokupasi lahan kampus Kombos saat itu. Dan itu sempat rame, tapi puji Tuhan bisa diselesaikan dengan damai saat itu. Ya, selain itu juga keamanan tempat tinggal para brother. Karena waktu saya di sana, saya sempat mengalami 2 kali harus membantu brother itu ke kantor polisi di Mapanget sana untuk mengurus masalah brother Izin tinggal, apa izin ya? tinggal, izin tinggal. Bukan izin Oh, bukan. tinggal, rumah ya, Oh, rumah rumah. brother itu dimalingin, dimasuki maling, Oh, iya, iya, iya. Iya. dan itu peralatan mereka, uang itu habis, itu 2 kali. Nah, kemudian ya itu jadi tantangan-tantangan pada saat itu yang sangat berkesan itu sih jadi infrastruktur, kemudian keadaan cuaca sama keamanan waktu itu. Oh, sama karena kebetulan memang itu kan awal pembentukan. Jadi di awal itu saya, kemudian ini boleh menyebut ya para yang terlibat di awal-awal boleh nih, boleh enggak kalau Hmm. disebutkan nama? Boleh ya? Boleh, boleh, Mem. Oh, boleh. Izin Jadi apa boleh? di
salah satu hal yang challenging juga di tahap awal itu, di mana saya, kemudian Pak Charles Ngangi, Pak Timi Tatara, Ibu Desi Mantiri, sama Ibu Lucia Mande, itu kami berlima itu mendapat kepercayaan dari Uskup, juga dari Brother Armin Luistro waktu itu, untuk merekrut dosen-dosen yang kompeten sekaligus tangguh. Nah, dan dari sekian ratus yang memasukkan lamaran itu, ya memang betul-betul itu tantangan untuk bagaimana merekrut satu persatu, melihat latar belakang mereka, visi misi kita apakah sama, seperti itu. Jadi Tapi itu memang tantangan pada. kalau mau membangun sebuah universitas ya kita tidak boleh tutup mata untuk misalnya jasa-jasa universitas yang misalnya negeri ataupun mungkin apa ya para profesional di bidang pengajaran ya dosen-dosen yang mungkin sudah ini di luar ya pasti mereka apa ya sangat berjasa lah untuk Betul. apa ya berdirinya bahkan Iya, ya, kita harus syukuri ya Unika de La Salle sampai 25 tahun eksis dan ya seperti yang kita alami saat ini. Baik, Mem. betul. Semakin menarik, Mem, diskusi kita. Kira-kira, Mem, kalau boleh lagi saya apa ya, ingin memperdalam dalam pengalaman Mem di apa ya, di tengah pekerjaan di sekolah, misalnya di Sekolah Santo Antonius itu, kira-kira em, selain tadi kekeluargaan, karakter, faith, service, dan lain-lain. Kira-kira nilai apa lagi yang unik dan layak untuk dirayakan oleh Unika de La Salle? Ya, hal-hal unik apa yang ya pantas Hmm. kita rayakan di 25 tahun ini? Seperti itu. Oh, menurut saya banyak sekali, Sir Ambro. Solidaritas sosial Unika de La Salle Solidaritas sosial. itu ya layak untuk dirayakan. Nilai-nilai Lasalian, di mana bayangkan ya, Saint John Baptist de La Salle itu pada saat membentuk kongregasi para bruder itu, dia membuat suatu tatanan nilai yang kemudian masih adaptable sampai saat ini, dan menurut saya dan itu dihidupi di Unika de La Salle, dan itu something apa ya, sesuatu yang layak untuk dirayakan karena sampai sekarang hal tersebut masih amat sangat berdampak, padahal kan udah dari 300 tahun yang lalu ya. Jadi namanya sendiri De La Salle itu sudah satu hal yang patut dirayakan karena masih melekat pada Unika de Hmm. La Salle Manado, begitu. Termasuk ini mungkin ya, Mem, soal apa ya, peduli dan sangat perhatian kepada kaum miskin ya, kaum kecil. The Ya, least apa, the last, the least, the lost ya, ya, ya. betul. Karena itu Jadi ya itu ya betul so. spiritualitas yang memang betul-betul mungkin jadi perhatian utama juga ya dari the Bruel ya spiritualitas dari De La Salle ini ya Mem. Ya. Karena memang untuk masa depan dengan teknologi yang semakin berkembang, itu yang harus terus kita tanamkan ke kaum anak-anak muda ini yang akan lulus dari Unika de La Salle. Bagaimana menjadi karakter, bagaimana menjadi anak muda yang tetap memiliki karakter humanis Ya. di tengah gempuran teknologi, ya. Kemudian juga yang beretika. Karena kan contohnya sekarang ini dengan adanya apa Chat GPT, Ya, AI ya. Gemini, itu kan iya, AI. gampang sekali. Mereka tidak perlu susah-susah. Kalau misalnya orang tidak punya etika ya, tinggal Ya. copy paste aja, ya seperti Hmm. itu. Jadi pendidikan secara utuh Mm-mm. itu yang patut kita rayakan di Unika de La Salle, dan semoga Unika de La Salle ini seterusnya bisa terus menghasilkan lulusan-lulusan yang seperti itu, yang memiliki etiket, Ya. memiliki karakter yang baik dan humanis Ya, seperti ya. itu. Oke, Mem. Mem, saya lebih kepada praktek lagi ya. Mem sebagai Hmm. pernah di apa ya dalam komunitas Lasalian sama-sama di Unika de La Salle. Kira-kira secara pribadi, Mem itu berkontribusi dalam apa ya di sekolah itu hal realnya apa ya, Mem? Di sekolahnya Mem sekarang kan tempat pekerjaannya Mem di Sekolah Santo Antonius. Karena kan tadi kan kita ngobrol-ngobrol di awal ya
ada semacam interval yang terlewatkan karena mem biasanya di perguruan tinggi, sekarang kok hadapinnya anak SD loh. Itu maksud saya. Kontribusinya mem itu kepada anak-anak di tingkat sekolah dasar itu dalam prakteknya seperti apa? Boleh sharing sedikit, mem, Eh, silakan. Oke, ya kalau dilihat secara kacamata umum, memang jomplang. Kelihatan ada Ya, perbedaan yang benar. signifikan dari biasa ngurus mahasiswa, sekarang ngurus baby nih Ya, istilahnya iya. kan, karena dari KB, TK, SD. Ya. Tapi basically, Sir Ambro, sebenarnya sama apa yang kita hendak tanamkan kepada mereka, nilai, Nilai. Ya. ya, baik ke mahasiswa maupun ke anak-anak KB, TK, dan SD ini, itu adalah pembiasaan-pembiasaan. Jadi bedanya hanya mungkin kalau misalnya anak kecil ini, kita harus mulai dari pembiasaan-pembiasaan. Hmm. Pembiasaan-pembiasaan yang kita isi dengan nilai, contoh misalnya kejujuran, kemudian solidaritas, cinta kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Ya, nah nanti mungkin kalau di mahasiswa kan mungkin pembiasaan-pembiasaan ini mereka udah punya, sehingga yang lebih ditekankan kalau di mahasiswa itu bagaimana memiliki etiket yang baik seperti itu ya. Jadi sebenarnya walaupun kelihatannya dari strata pendidikan beda jauh, tapi pada prakteknya sebenarnya tidak begitu berbeda karena kita sama-sama baik di Unika maupun di KBTK SD Santo Antonius dari Padua ini, kita sama-sama hendak menanamkan nilai-nilai kebaikan, ya, nilai-nilai iman, kemudian sosial, ya, dan lain Tapi sebagainya mem, kepada anak-anak. justru saya sedikit penasaran ya, karena di Hmm. Tangerang itu kan masuk golongan kategori kota besar. Ya, artinya Lumayan. eh, ya, jangankan Manado. Manado itu oke lah, kota tidak terlalu besar kalau boleh bilang seperti itu. Tetapi yang dihadapinnya kan mahasiswa, anak lulusan SMA. Hmm. Nah, sementara Hmm. MEM sendiri mau berinovasi, mempraktekkan itu di kalangan anak sekolah dasar, PA ya, playgroup, ya kelompok bermain dan TK. Hmm. Tapi di dalam apa ya, dalam lingkup atau lingkungan kota besar itu tantangannya berat sekali barangkali, Mem. Atau seperti apa Mem mempraktekkan itu, mengalami itu? Oke, mungkin kalau di masa sekarang ini, Sir Ambro, eh, hampir semua sekolah Katolik itu tantangannya mungkin sama. Mirip ya, sama ya. Masalah, iya, masalah apa ya? Semangat untuk berjuang anak-anak ini yang kami rasa sekarang itu yang perlu diperbaiki, Hmm. ya. Semangat Tapi juang ya, daya juang. semangat juang anak-anak, dan tapi sebenarnya kalau kita eh, merunut ke belakang, itu juga tanggung jawab dari rumah. Jadi mereka seperti itu karena hal yang mereka lihat, mereka Hmm. alami dalam lingkungan mereka. Dan Ya. itu yang paling banyak mempengaruhi. Jadi sebenarnya itu jadi tantangan untuk semua institusi pendidikan saat ini. Bagaimana membuat anak-anak generasi alfa, generasi beta ini, ya, bahkan Gen Z Ya, katanya ya, tapi gitu. kalau kami di sini sih lebih ke generasi Gen alfa sama Alpha. beta sih kalau di Ya. kami sini. Nah, itu bagaimana membentuk mereka agar jadi anak-anak yang kuat. Hmm. Tapi diperlukan kerjasama dari rumah. Hmm. Nah, tantangannya sekarang dengan kehidupan yang semakin lebih apa ya, lebih banyak tuntutan hidup Ya, ya, sekarang, ya. Serba instan orang tua mungkin ya. mau Serba instan lagi. dan serba instan juga, dan yaitu ya, orang tua mungkin jadi gini, Sir Ambro, banyak orang tua yang merasa hidupnya susah itu mau anaknya tidak merasakan Tidak hal yang mereka merasakan alami ya, dulu, ya, kesusahan. sehingga mereka cenderung untuk menyediakan segala sesuatu tanpa anak ini perlu berjuang. Hmm, betul, betul, betul. Nah, mau tidak mau itu berdampak pada perkembangan jiwa mereka. Ya, ya. Karena apa yang mereka mau semua tersedia. Walaupun mungkin dalam menyediakan hal tersebut orang tuanya harus bersusah payah. Hmm. Tapi kan anak-anak ini, nah itulah. Karena semua langsung tersedia,
instan, mereka tidak tahu prosesnya seperti apa, sehingga anak-anak ini juga maunya langsung yang ya cepat saji Iya, iya. gitu. Nah, Nah, Mem, dalam oleh karena konteks itu yang Mem alami di Tangerang ya, di Sekolah Santo Antonius itu, hmm, hmm, apakah kemudian ada upaya-upaya misalnya dari Mem untuk tetap menanamkan rasa solidaritas bagi anak ini, kendati orang tuanya bisa siapin segala-galanya loh. Dalam oh konteks Mem mempraktekkan lasalian itu ya, maksud saya. iya, Nah, iya, Sir Amro. Karena, nah oleh karena itu kan biar anak-anak ini bisa bisa berubah ya, gitu ya, ya, itu kami mengajak mereka untuk lebih solider sama teman-temannya. Contoh kan ini saya kasih contoh sekarang aja ya, ya, dalam ya, masa prapaskah itu ya. kami mengajak mereka untuk menyediakan dana APP seminggu itu Mm, 2 kali. Nah, kami jelaskan dana APP ini untuk apa? Bukan untuk mm, sekolah, tapi untuk nanti akan kita serahkan ke keuskupan ya, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Kemudian juga apabila ada teman-temannya yang tertimpa kemalangan, ya. nah, itu biasa kami sampaikan ke anak-anak, kami ajak untuk sama-sama mendoakan. Kalaupun misalnya mungkin ada yang hendak memberikan bantuan atau apa, nah itu bisa Mm. seperti itu. Nilai-nilai lasalian yang Mem masih jiwai itu dan Mem praktekkan secara berkelanjutan, apakah masih ada? Ya, nilai-nilai lasalian yang mungkin sudah di apa ya, internalisasi oleh Mem sendiri, sudah menjadi Mhm. karakter pribadi Mem sendiri sebagai lasalian karena pernah di sini, tapi kemudian itu dipraktekkan di lapangan, di pekerjaan, dalam komunitas, dalam organisasi, ketika Mem berjuang di Jakarta misalnya atau di Jawa begitu. Seperti tadi sudah saya sampaikan, Mm-mm. jadi di awal ya, jadi saya bawa yang saya dapat di Unika de La Ya, Salle ya. itu ke sini itu melalui ya kebiasaan-kebiasaan kayak semacam Biasa. berdoa. Kayak tadi kita mulai dengan Mm-mm. let us remember. Jadi di sini pun kami seperti itu, Sir Ambro. Jadi sebelum mulai berdoa, kami selalu mengatakan, mari kita mengingat bahwa kita berada dalam hadiratnya yang kudus. Ya. Kemudian kita buat tanda salib, dan kami selalu menutup doa itu untuk anak-anak, itu untuk kami semua di sini. Santo Yohanes Baptista de la Salle, doakanlah kami. Santo Antonius dari Padua, doakanlah kami. Karena bagaimanapun juga Saint John Baptist de la Salle adalah patron ya, adalah apa ya, pelindung para guru. Sehingga ya kami selalu dalam ini membawa beliau juga dalam doa kami. Nah, kemudian juga dalam metode pengajaran-pengajaran pendisiplinan dan lain sebagainya, itu juga kami banyak mengadaptasi dari materi-materi tentang pengajaran Santo Yohanes Baptista de la Salle seperti itu. Karena memang masih amat sangat relevan, Sir Amro. Oh Gitu. iya, iya. Oke. Pak Mem, kalau boleh apa ya, bernostalgia sedikit ke belakang, di zaman-zaman Yes. awal ketika Mem masih di apa ya, dalam keluarga UKDLSM, kampus sudah di Kompos itu, apa ya, perjuangan-perjuangan apa yang muncul di awal itu? Mungkin bisa jadi lanjutan dari yang tadi ya, soal ketersediaan tempat, infrastruktur. Sekarang ketika sudah pindah, perjuangan di awal itu apa, Mem? Mungkin sedikit cerita ketika sudah gedung Hmm. di sini ya, di Kombos ini. Eh, perjuangan-perjuangan kami di awal-awal itu eh, karena kampusnya saat dari yang kampus kecil ke Ya. kampus yang besar, itu hal pertama yang sangat kami rasakan dampaknya adalah masalah kedisiplinan karyawan. Karena Waktu kampusnya itu ya, besar, waktu Sir itu ya. Ambro. Ya, ya. Ya, betul. Sehingga kadang saat mencari yang bertugas siapa, Sulit itu ya. sulit. Sehingga kami dulu sempat punya istilah DITII, datang hilang tak hilang-hilang, karena memang diutang. Seperti. Ya, itu perjuangan di Nah, awal ya. Tapi Mem kalau Mem datang betul. hari ini, bahkan mungkin nanti tanggal 7 Mem akan melihat sudah, ya sudah tidak seperti dulu lagi. Ah, Karena puji memang Tuhan. sudah ya itulah Ya. makanya itu kan bisa menjadi spirit ya, spirit kami yang sampai hari ini tetap dalam kesatuan Unika de La Salle untuk terus berjuang ya. Tapi Mem, saya sih
saya kan gabung di Unika de La Salle 2017, tidak mengalami. Katanya Mm-mm. dulu perjuangan juga ya jalan ya, jalur jalan Oh, masuk ke jelas, sini. iya. Itu kami apa perjuangan untuk bikin jalan aja dan sampai sekarang pun saya lihat masih Tapi sekarang masih mem belum sudah maksimal ya. aspal, sudah aspal Oh, mem. udah, oh, Puji puji Tuhan, ya, ya, Tuhan. puji Tuhan. Dulu kan masih sempat sirtu, Ya, ais. ya. Itu Sekarang sampai sudah pernah aman. mobil ada yang nyungsep ke Nyungsep ya. sebelah kanan itu, iya. Seperti itu ya. Oke, Mem. Tanpa terasa memang so lumayan panjang ya orang dapat cerita. Tapi, Mem, kendati tadi Mem sudah sedikit memberikan harapan ya. Semoga kira-kira hal yang paling ya bahasa saya pribadi ya, yang paling mendesak harus kita pertahankan dan harapan-harapan atau saran dari Memimik sendiri terkait De La Salle dan perjalanannya yang masih panjang karena nanti ada De La Salle Mas ya. Oh, itu yang 2050 gitu kan. Setelah perayaan ini dicanangkan Oh, good. De La Salle Mas atau seperti itu di tahun 2050. Kira-kira harapan atau masukan dari Memimik sebagai tema kita kan satu misi ragam praktek. Kita misi sama, tapi praktik kita itu beragam, bermacam ragam. Nah, harapan Betul. memimik Betul. itu apa untuk torang De La Salle yang torang cintai? Harapan saya ke depannya ya, semoga Unika de la Salle itu bisa lebih meningkatkan akses pendidikan untuk semua Akses pendidikan ya. ya. Jadi bukan cuma yang sanggup untuk membayar, tapi juga eh, mereka yang terbelakang, tertinggal, bahkan yang the lost, Ya. tapi perlu dibantu. Kemudian juga semoga ke depannya Unika de la Salle itu bisa lebih meningkatkan fokusnya pada pendidikan karakter dan nilai sosial di tengah gempuran AI dan teknologi ini. Program kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu bisa lebih semakin berkembang. Dan juga jangan lupa peningkatan untuk program-program kewirausahaan. Kewirausahaan, ya, entrepreneurship ya. Iya, Ya. betul, betul. Dan Dan Mem, juga semoga ya, saya mau ya. bertanya Mem, kalau misalnya kami kan sudah ada PGSD ya, Fakultas Ilmu Hmm, Pendidikan, prodinya Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kalau misalnya ada yang melamar di sekolahnya Bu Mimi, boleh welcome ya, terbuka sangat sekali. welcome ya. Welcome, welcome. Nah, Karena mungkin kami kan juga itu bisa kerjasama bangun dengan Unika kerjasama. Atmajaya. Ya, Iya, kami bisa juga, juga. iya, karena anak-anak Unika Atmajaya juga itu biasanya mereka akan magang ke sini, Oh Sir gitu Amro. ya. Jadi terbuka, Terbuka iya, ya. Oh, silahkan. asalkan Ya, siap jalan-jalan ke Tangerang ya, Mem. Iya. ya. Saya pikir, Mem, demikian diskusi kita ya. Terasa serius tetapi santai juga. Dan mudah-mudahan semua harapan-harapan tetapi juga poin-poin yang Mimi telah sampaikan, terceritakan itu menjadi spirit kami ya. Memang spiritualitas Selasalian tetap ada di dalam diri kami masing-masing yang tergabung dalam keluarga UKDLSM, tetapi semoga catatan-catatan Memimik sebagai orang yang mungkin memantau dari luar terkait apa yang harus dikerjakan oleh De La Salle, bagaimana dia bisa berdampak bagi masyarakat, itu juga bisa menjadi catatan besar kami supaya kemajuan Unika De La Salle itu juga bisa turut memajukan masyarakat. Terima kasih banyak Bu Mimik. Harapan Sama-sama, saya Sir sebagai Amro. host tanggal 7 Memimik ada datang di Manado di acara puncak supaya Oke. ini host baku dapat dengan Memimik kata no. Oke Memimik, terima kasih. Sampai jumpa. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Sir Amro. Sebagai bagian dari keluarga besar Keuskupan Manado, saya, Monsinyur Benedictus Estefanus Roli Untu MSc, Uskup Keuskupan Manado, mengajak seluruh siswa-siswi SMA dan SMK, khususnya yang berada di bawah naungan Keuskupan Manado, untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Katolik De La Salle Manado. Unika De La Salle Manado bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga lingkungan yang membentuk karakter unggul berdasarkan nilai-nilai iman,
keunggulan, dan pelayanan. Mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik dengan pendidikan berkualitas dan semangat Lasalian. Bergabunglah dengan Unika de la Salle Manado dan jadilah generasi unggul yang siap melayani. Tuhan memberkati selalu. Animo La Salle. Ya, dan pada akhirnya podcast series yang ketiga ini saya harus akhiri. Tentu terima kasih kepada Mimi sebagai narasumber dan terima kasih juga kepada kita sekalian. Saya teringat dengan satu quote dari John Baptist de la Salle. For the love of God make the effort. Demi cinta kepada Tuhan berusaha. Sekian dari saya, sampai jumpa pada podcast series. Selamat pagi. Animo, La Salle. Animo.